Pangajali Suci. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubhadrah Kertawo Yantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Saraswati Jaya. Kepada Bapak Ibu Tu Angga Wijaya Putra selaku guru pembimbing mata pelajaran agama Hindu dan Ibu Weni yang saya hormati, serta teman-teman dan umat sedharma dimanapun berada yang saya sayangi. Rasa angayu bagir saya haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widewasa, karena atas asung kerta waranugrahanya lah kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini, dan tentunya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, tanpa terhalang sesuatu apapun. Umat sedharma yang saya hormati, ada satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komang Novi Windayani dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Belitang 3. Umat sedharma, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana yang bertema Pancasrada sebagai dasar manusia Hindu berkarakter. Umat sedharma, ya, Pancasrada. Panca yang artinya 5 dan Srada yang artinya kepercayaan atau keyakinan. Jadi Pancasrada artinya 5 dasar kepercayaan atau keyakinan bagi umat Hindu. Adapun bagi-bagian dari Pancasrada, yaitu yang pertama, percaya akan adanya Brahman atau Tuhan yang sering kita sebut dengan sebutan Ide Sang Yang Widewasa. Lantas bagaimana bisa ada lantas bagaimana cara kita agar kita benar-benar meyakini bahwa Brahman atau Tuhan itu memang ada? Ada banyak cara untuk kita meyakini bahwa Brahman itu memang ada. Contohnya, saat kita keluar, kita akan melihat banyak hal. Saat kita melihat ke atas, kita tahu betapa birunya langit. Saat kita melihat ke bawah, kita tahu bahwa diri kita sedang menapakkan kaki kita kepada pertiwi. Saat kita menoleh ke kanan dan ke kiri, maka kita akan melihat banyak hal lain lagi. Dari sini akan muncul satu pertanyaan. Lantas, siapa yang menciptakan ini semua? Karena tidak akan mungkin sesuatu akan ada tanpa ada yang menciptakannya. Ialah Brahman atau Ide Sang Yang Widewasa sebagai sumber pencipta alam semesta beserta isinya, termasuk kita manusia. Di dalam ajaran agama Hindu, terlahir menjadi manusia adalah suatu anugerah dan makhluk yang paling sempurna. Pada kesempatan ini juga, manusia memiliki kesadaran dan kemampuan untuk melakukan perbuatan baik serta mendekatkan diri dengan Tuhan atau yang menciptakannya. Lalu saya akan bertanya satu pertanyaan. Apakah benar di dalam agama Hindu kita meyakini tentang adanya banyak Tuhan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Tidak, karena Tuhan itu hanya satu, tapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Ya, benar sekali. Terima kasih Govinda. Jadi lebih tepatnya yaitu pada bait kedua Trisanya yang disebutkan Narayana Nadityo Stikacit, yang artinya Tuhan adalah satu, tiada duanya. Tetapi para maharsi atau orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama.
Lanjut pada bagian yang kedua, yaitu percaya akan adanya Atman atau roh yang menghidupi setiap makhluk, sehingga kita dapat disebut sebagai makhluk hidup. Pada dasarnya, hakikat antara Atman dengan Brahman itu sama, karena Atman berasal dari Brahman. Jikalau kita menyadari bahwa Atman dengan Brahman itu sama, maka tidak akan pernah ada yang namanya tindakan asusila. Tindakan asusila yang saya maksud di sini bukan hanya menuju pada kekerasan seksual saja, tetapi asusila dalam agama Hindu memiliki arti yang dimana A yang berarti tidak, susila yang berarti perbuatan baik. Hal ini berbanding terbalik, yaitu pada perbuatan buruk. Contohnya dapat kita ambil dalam ajaran Sabta Timira kemarin, yaitu seseorang yang memiliki sifat suka menyombongkan diri, suka menghina orang lain, suka pamer, suka mencaci maki orang lain, serta memiliki sifat iri hati atau dengki. Di dalam ajaran agama Hindu, kita juga mengenal tentang ajaran Tatwam Asi yang memiliki arti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Karena aku dan kamu berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Brahman. Jikalau aku menyakiti kamu, maka sama saja seperti aku menancapkan senjata pada diriku sendiri. Begitu juga sebaliknya, jikalau aku mengasihi semua makhluk hidup, maka sama saja seperti aku mengasihi diriku sendiri. Karena aku dan kamu berasal dari satu sumber yang sama, maka kita adalah saudara. Wasudewa Kutumbakam. Maka hiduplah selayaknya seorang saudara yang saling mengasihi dan menyayangi. Lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu percaya akan adanya karma pala. Karma pala memiliki arti tersendiri dalam bahasa Sanskerta, yakni di mana karma yang artinya perbuatan dan pala yang artinya hasil. Jadi karma pala artinya hasil dari perbuatan manusia. Manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna karena ia memiliki ide atau pikiran. Untuk itu, karma wasana seseorang pastinya berbeda-beda, tergantung dari tindakan atau perilaku yang ia lakukan. Sama halnya seperti seorang petani, ketika ia menanam jagung, maka jagung pula yang akan ia petik hasilnya. Ketika ia menanam padi, maka padi pula yang ia dapatkan hasilnya. Karena tidak akan pernah mungkin ketika ia menanam jagung, tetapi padi yang ia dapatkan hasilnya. Begitu juga dengan karma pala. Ketika pala yang dihasilkan akan sama persis seperti karma yang ia lakukan. Tidak akan pernah bisa tertukar. Di dalam karma pala terdapat 3 jenis hasil perbuatan manusia yang dijelaskan dalam agama Hindu, yaitu yang pertama, sanjita karma pala adalah suatu perbuatan atau perilaku manusia yang dilakukan pada kehidupan sebelumnya dan akan dinikmati hasilnya pada kehidupan sekarang. Yang kedua, prarabdha karma pala adalah suatu perbuatan manusia yang dilakukan pada kehidupan sekarang dan akan dinikmati hasilnya pada kehidupan sekarang juga. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu kriyamana karma pala adalah suatu karma atau hasil perbuatan yang dilakukan pada kehidupan sekarang dan akan dinikmati hasilnya pada kehidupan yang akan datang. Di dalam ajaran agama Hindu, kita juga mengenal tentang ajaran Trikaya Parisuddha. Dia memiliki arti berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berperilaku yang baik juga. Jika kita mampu menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha dalam kehidupan kita sehari-hari, maka niscaya
kedamaian yang akan kita dapatkan. Lanjut pada bagian yang keempat, yaitu percaya akan adanya punarbawa, yaitu kelahiran kembali atau reinkarnasi. Lalu, mengapa bisa ada punarbawa? Karena kita menjalankan yang namanya karma. Seperti yang kita tahu pada penjelasan sebelumnya, bahwa agama Hindu memiliki 3 hasil perbuatan, yaitu sancita karma pahala, prarabdha karma pahala, dan kriyamana karma pahala. Karena kita juga dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna dan diberikan otak untuk berpikir, ketika kita dilahirkan ke dunia untuk membayar hutang atau karma yang telah terjadi pada kehidupan terdahulu atau pada kehidupan sekarang dengan melakukan niatnya atau perbuatan baik. Hal ini dikenal sebagai siklus samsara, yakni siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Namun, seseorang yang terlahir ke dunia bukan hanya untuk membayar hutang karma masa lalu saja, tetapi juga untuk belajar, berkembang, dan mencapai pembebasan atau moksa, yakni melepaskan diri dari siklus samsara. Setiap individu diharapkan dapat mengatasi karma buruknya dan meningkatkan karma baiknya melalui perbuatan baik, sembahyang, dan pengetahuan spiritual. Untuk itulah mengapa punarbawa bisa ada. Lanjut pada bagian yang kelima atau yang terakhir adalah moksa, yang menjadi tujuan akhir dari umat Hindu, yaitu bersatunya Brahman dengan Atman, melebur menjadi satu. Seperti halnya sinar sang surya di kala senja, ia kembali menyatu pada sumbernya. Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Umat sedharma yang saya hormati, seperti yang tertuang dalam kitab Yajurveda Adhyaya 19 Sloka 30 yang berbunyi Sradayam Satyam Abnopi Sradam Satye Prajapati, yang artinya dengan serada orang akan mencapai Tuhan. Ia menetapkan dengan serada menuju Satya. Seperti halnya kita hendak membangun sebuah rumah, akan dibutuhkan pondasi yang kokoh, dibutuhkan dasar yang kuat untuk membentuk atau untuk menopang bangunan yang ada di atasnya, sehingga ia dapat berdiri dengan tegak. Begitu juga dengan panca serada, dibutuhkan serada yang kokoh, dibutuhkan serada yang kuat untuk membentuk manusia-manusia Hindu berkarakter. Umat sedharma dan teman-teman yang saya sayangi, cukup sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga segala yang telah kita dengarkan dan renungkan bersama dapat memberikan pencerahan, kebijaksanaan, dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasrada di setiap tindakan kita demi kebahagiaan diri sendiri dan sesama. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dan ucapan yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan mengucap Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi.